Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Lisnati dengan NIM 18620509197. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan prodi PG PAUD. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Dr. Randa Rijawati MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hakikat dan pengertian dari bimbingan konseling. Untuk yang pertama, dari pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahannya. Yang kedua, fungsi bimbingan untuk anak usia dini, di mana dari fungsi bimbingan ini terdapat 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pemahaman, yang kedua, fungsi pencegahan, yang ketiga, fungsi perbaikan, dan yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Mari kita bahas satu persatu dari fungsi-fungsi tersebut. Untuk yang pertama, fungsi pemahaman, di mana fungsi pemahaman ini terdiri dari pemahaman diri anak didik, terutama oleh orang tua dan guru. Yang kedua, hambatan atau masalah yang dihadapi anak. Yang ketiga, lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat bekerja. Yang keempat, lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Dan yang kelima, cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Mungkin itu penjelasan dari fungsi pemahaman. Untuk yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Nah, selanjutnya fungsi perbaikan, di mana fungsi perbaikan ini merupakan fungsi diarahkannya pada terselesaikannya beberapa hambatan atau kesulitan yang dihadapi anak didik. Kesulitan anak sekecil apapun akan senantiasa mempengaruhi aktivitas dan perkembangan anak. Mungkin itu pengertian dari fungsi perbaikan. Untuk yang selanjutnya, fungsi pemahaman dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpilihnya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Yang selanjutnya, ruang lingkup bimbingan untuk anak usia dini. Untuk ruang lingkup ini terdiri dari 3 jenis bimbingan. Yang pertama, bimbingan pribadi sosial, yang kedua, bimbingan belajar, dan yang ketiga, bimbingan karir. Dilihat dari 3 bimbingan yang tadi, dapat kita ambil dari bimbingan karir. Jenis karir pekerjaan yang dikelompokkan berdasarkan ke-8 jenis kecerdasan ini dapat kita lihat di bawah ini. Dan kecerdasan ini menurut Armstrong. Yang pertama, kecerdasan linguistik, yang kedua, kecerdasan logis matematis, yang ketiga, kecerdasan spasial, yang keempat, kecerdasan kinestetik, yang kelima, kecerdasan musikal, yang keenam, kecerdasan interpersonal, yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, dan yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Mungkin itu yang dapat saya paparkan dalam mata kuliah bimbingan konseling dengan tema hakikat dan pengertian dari bimbingan konseling. Semoga bermanfaat. Terima kasih.